Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kak Nana di channel YouTube Apriana Saputri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kita hari ini ialah tema 4, berbagai pekerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan mempelajari subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari di bab ini. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jakarta Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah membaca teks di atas, coba adik-adik jawab pertanyaan berikut. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita sendiri.
Nah, adik-adik, coba buatlah peta pikiran yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Nah, amatilah gambar di bawah ini. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerja yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasil pada buku catatanmu. Ayo berdiskusi. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, si kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap perlahan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan,
Air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Gupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan pohon bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Gupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Gupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Gupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Dari teks tersebut, nah adik-adik coba jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita itu. 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? 2. Apa yang biasa dilakukan Gupi dengan ayahnya? 3. Mengapa Gupi sedih dan marah? 4. Gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, yang kelima, apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? 6. Apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Jelaskan. Begitulah besarnya peran tumbuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ini. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjaga habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan.
Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Lalu sampaikan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Ayo renungkan. Bagaimana tanggung jawabmu terhadap tugas-tugas sekolah selama 1 hari ini? Sudahkah kamu mempraktikkan ajakan untuk menyayangi, menjaga, dan merawat tumbuhan di sekitarmu? Sudahkah kamu mengajak orang-orang di sekitarmu untuk ikut menjaga dan merawat tumbuhan? Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan tentang pentingnya tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Diskusikan dengan orang tuamu tentang jenis pekerjaan yang membantu tanaman tumbuh dengan baik. Nah, adik-adik, itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.